Hai guys, kembali ketemu di konten saya, Mr. Jeff. Hari ini saya kedatangan tamu bernama Bapak Victor Santoso Hartono. Dia kebetulan adalah adik saya. Mungkin Bapak Victor memperkenalkan sedikit. Halo teman-teman, saya adalah adik kedua dari Bapak Jeffrey. Saya kebetulan adalah driver Grab online. Jadi selama ini saya bekerja sudah 3 tahun di driver online. Jadi ya suka dukanya banyak sih, Nah ini kebetulan Bapak Jeffrey kan datang, kepingin tanya-tanya tentang gimana sih suka dukanya menjadi driver online. Silakan Bapak Jeffrey. Ya, oke. Jadi sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Victor. Untuk Grab itu kira-kira Bapak Victor ini sudah dijelaskan ya, sudah 3 tahun ya. Nah, tadi mungkin belum disebutkan suka dukanya menjadi sopir Grab itu gimana. Mungkin bisa Bapak Victor bisa menjelaskan suka duka menjadi sopir Grab itu seperti apa? Ya, suka duka menjadi driver Grab itu pertama adalah kita harus bangun pagi dan kita harus pulang sampai malam. Dan kadang itu pun kalau kondisinya rame, itu biasanya kita akan mendapatkan penumpang itu banyak, mungkin bisa sampai 20, bisa sampai 25. Tapi kan di lapangan itu sekarang banyak driver, sedangkan penumpang ini kan punya beberapa banyak pilihan. Selain dari Grab juga ada Gojek, juga ada yang lainnya. Jadi kita sebagai driver, khususnya saya pribadi ya, itu saya mengalami banyak suka duka untuk menjalankan taksi online ini. Pertama adalah saya harus bangun jam 5 untuk mendapatkan penumpang. Itu biasanya kalau jam 5 itu biasanya ini ya Pak ya, Pak Jeffrey, anak sekolah, orang berangkat kerja, ya kan. Jadi kenapa saya harus bangun pagi? Karena itu adalah jam sibuk. Jam sibuk antara jam 5 sampai jam 8 pagi. Nanti karena setelah jam 8 ke atas, orang-orang sudah banyak di kantor, ya kan, sudah di kantor, di sekolah. Jadi itu sudah intensitas penumpangnya sudah menurun. Nah, sedangkan nanti saya di sana, saya baru akan menuju ke tengah kota, ke perkantoran, ke bank gitu. Jadi itu biasanya kalau siang itu kan makan siang. Nah, jadi saya akan berusaha mencari di mana sih penumpang yang ada waktu siang hari. Karena kalau siang itu pasti penumpang akan menurun banyak. Nah, kalau sore menjelang malam, saya akan menuju ke perkantoran, ke mall. Itu biasanya banyak, Pak. Pak Jeffrey. Jadi kita sebagai driver online harus punyai inisiatif, punyai kayak apa ya namanya, ini loh, semacam kreativitas. Jadi jangan hanya mengetep di suatu tempat 2 jam, berjam-jam di sana. Kita harus mencari, harus bertanya dengan driver lain, di mana sih posisi yang banyak penumpangnya. Dari situ kita bisa belajar. Karena kalau kita sebagai driver online kita berkeliling tanpa arah, itu akan menghabiskan bensin. Jadi kita harus pinter-pinter menempatkan posisi kita supaya mendapatkan penumpang. Oke. Itu Pak Jeffrey. Ya, apakah Grab ini menjadi pekerjaan utama Anda? Ya, untuk driver Grab ini untuk sekarang ini saya memang pekerjaan utama. Saya sudah 3 tahun lebih di driver online. Jadi ya kalau memang driver online itu dari awal itu memang enak ya, penumpangnya banyak, drivernya sedikit. Tapi dengan berjalannya waktu, drivernya banyak,
penumpangnya juga banyak pilihan juga dari transportasi yang lain. Jadi ya apa namanya, tapi masih bisa kalau kita memang rajin, kita apa namanya enggak ngetem terlalu lama, pasti kita akan diberikan order sama Grab. Oke. Kira-kira biaya per bulannya atau penghasilan per bulannya berapa? Kalau kita bicara tentang penghasilan, itu pasti naik turun ya Pak Jeffrey ya, pasti naik turun. Jadi saya ngambil ini pribadi saya ya kurang lebih 4 juta. 4 juta itu kotor ya, 4 juta kotor ya, mungkin ya bersih. Saya kebetulan kan mobil ini kan kebetulan puji Tuhan juga ini mobilnya kan sudah lunas ya kan. Jadi uang itu bisa saya tabung. Ya saya penghasilan bersihnya mungkin bisa 3 juta lebih lah. Ya puji Tuhan cukup lah untuk kebutuhan keluarga sehari-hari gitu loh Pak Jeffrey ya. Sedangkan istri saya kan juga bekerja. Jadi ya kita saling bantu-membantu lah kayak gitu. Oke. Ya, sekarang kan kondisinya kan sudah beda dengan yang dulu ya. Jadi kan waktu sekarang itu apa namanya kan ada pandemi COVID-19 ya kan. Nah, apa perbedaan sebelum COVID-19 sama sesudah COVID-19? Sebelum COVID-19 itu penumpang lebih banyak pasti, lebih banyak memakai, khususnya yang bekerja dan sekolah ya kan. Jadi waktu itu saya bisa sehari itu bisa mencapai 18 sampai 20 trip sehari ya kan. Itu baru waktu itu baru merasakan gimana penghasilan dari driver online itu sangat menakjubkan. Tetapi dengan berjalannya waktu lebih tepatnya 16 Maret kalau salah ya, 16 Maret waktu itu adanya libur sekolah waktu itu kan supaya supaya apa namanya tertular. Bukan tertular, maksudnya supaya pandemi corona ini tidak menyebar. Akhirnya kan sekolah, kantor-kantor kan diliburkan. Nah sejak itu dari teman-teman, bukan saya aja yang mengalami ya, dari teman-teman itu pendapatannya langsung turun drastis karena penumpangnya takut. Nah, karena apa? Corona ini kan bisa hidup di banyak media ya. Dari tempat duduknya mobil atau apa gitu loh. Jadi mereka takut. Nah, sejak itu saya masih ingat betul 16 Maret itu langsung sampai hari ini itu banyak teman-teman, bukan saya saja ya yang mengalami, banyak teman-teman yang penurunannya drastis sekali Pak Jeffrey. Jadi ya kita ini namanya bukan driver online aja ya. Ini adalah namanya pandemi corona ini sudah memukul semua sektor ekonomi ya, bukan ini aja Pak Jeffrey ya, bukan driver online aja ya. Cuma kita memahami gimana ini adalah apa ya? Ini sudah menjadi ini ya, bencana internasional ya, gitu loh. Ya, oke. Itu Pak Jeffrey. Nah, setelah artinya Grab atau Grab Car itu sudah tidak ada, kira-kira Pak Victor ini melakukan kegiatan apa untuk sehari-harinya agar bisa menghidupi ya, mencari nafkah untuk keluarga lah. Itu. Jadi berarti gini ya Pak Jeffrey ya, bukan berarti selama pandemi corona ini bukan berarti tidak ada penumpang, ada, tapi tidak banyak, ada. Ya, ada. Tapi Grab ini kan bukan hanya mencari penumpang, tapi sekarang Grab mengeluarkan fitur terbaru adalah namanya Grab Food Car. Jadi dia bisa hanya mengambil makanan ya Pak Jeffrey ya, bukan penumpang. Nah, terus itu ada lagi namanya Grab Car Express. Jadi dia hanya khusus mengambil barang. Ya. Jadi ya Grab ini sangat membantu kita dengan fitur-fitur yang terbaru. Jadi bukan hanya penumpang aja, karena kita yakin, kita tahu kondisi sekarang ini penumpang akan menurun. Nah, kita nggak mungkin lah kita pun juga sebagai driver online juga takut kan mendapatkan penumpang. Soalnya karena beberapa penumpang tidak jujur kalau dia misalnya kena atau ya apa, kita nggak tahu kan.
gitu loh. Kecuali kita ngangkut penumpang anggota keluarga itu masih tidak ada masalah. Tapi kalau orang lain kita nggak tahu riwayat dia perjalanan dari kemana, dia berinteraksi dengan siapa, kita nggak tahu. Maka ini Grab ini mengeluarkan dua fitur baru, Grab Car Express dan Grab Food Car. Itu membantu kita Pak Jeffrey. Jadi ya puji Tuhan saya masih bisa sedikit-sedikit lah dapat lah gitu loh. Oke. Terima kasih Pak Victor atas penjelasannya. Semoga kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini bersama-sama. Ya, kita berharap semuanya, misalnya kita tuh berdoa, kita tetap semangat agar pandemi COVID-19 ini bisa segera selesai. Yang katanya pemerintah, puncak dari COVID-19 ini adalah bulan Mei. Jadi teman-teman dan semuanya, kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu stay at home. Ya, kalau memang kita terpaksa keluar, kita harus pakai masker dan selalu jaga kebersihan. Oke, terima kasih Pak Victor atas waktunya. Nanti kita sambung lagi. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bye bye. Terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudara sekalian yang telah mendukung konten-konten saya di YouTube, termasuk juga subscriber saya. Semoga konten-konten saya dapat menginspirasi kalian semua. Terus dukung konten-konten saya supaya konten-konten saya dapat menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Hai guys, kembali ketemu di konten saya Mr. Jeff. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu adik saya dengan Pak Victor Santoso Hartono. Mungkin Anda bisa memperkenalkan diri, Pak Victor. Saya adalah adiknya Pak Jeffrey. Saya berprofesi sebagai driver Grab online. Jadi harus ngomong apa lagi? Hai guys, kembali ketemu di konten saya Mr. Jeff. Oke, hari ini kita kedatangan seorang Pak Victor Santoso Hartono. Kebetulan Pak Victor ini adalah adik saya dan dia berprofesi sebagai Grab, ya, driver online. Mungkin Pak Victor bisa memperkenalkan diri dulu. Hai guys, saya Victor, adik kedua dari Bapak Jeffrey. Kebetulan saya adalah driver online, khususnya saya megang sekarang Grab. Jadi